program swasta Sultan Agung. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak yayasan karena sudah memfasilitasi kita untuk acara pada hari ini. Mari kita pertama-tama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya kan dipimpin oleh Bapak Guntur Simanjuntak kepada swasta Sultan Agung yang akan dipandu oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuni Esther. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Wow, tadi saya sudah melihat ya, begitu semangatnya, tidak kalah semangat dengan anak-anak kita. Ya, kita semua punya anak-anak SD, makanya kita hadir di tempat ini. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Dan hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, di mana kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan visi misi SD swasta Sultan Agung. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting bagi kemajuan dari anak-anak kita. Setuju? Setuju. Oleh sebab itu, semua rekan-rekan saya dan saya sendiri yang ada di depan ini, kami berkomitmen untuk membuat pendidikan itu menjadi pendidikan yang terbaik di SD swasta Sultan Agung. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan kita datang ke tempat ini untuk sosialisasi? Apakah hanya untuk mendengar saja? Tahu nggak apa tujuannya sih? Karena Bapak Ibu pasti banyak kesibukan. Saya yakin banyak sekali kesibukan ya. Ada yang mau masak, belum lagi bersihkan rumah. Mungkin ada juga yang izin dari tempat bekerja hanya untuk datang sosialisasi ini. Apakah hanya untuk mendengar? Tentu saja tidak ya Bapak Ibu sekalian ya. Tujuan dari sosialisasi ini Bapak Ibu agar kita itu menjadi satu kesatuan. Bukan hanya satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia, tapi satu kesatuan untuk membimbing anak kita menjadi anak generasi emas. Itu ya harapan kita ya. Maka hari ini saya akan mensosialisasikan visi misi dan saya berharap kita semua yang hadir, yang peduli pada hari ini juga peduli untuk kerjasama mewujudkan. Ya, visi misi ini tidak mungkin akan terwujud ya kalau hanya itu ditanggungkan kepada kami pendidik, tidak bisa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh tentang visi misi kita, saya mau memperkenalkan dulu sekolah kita. Nah, sebelum itu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa Bapak Ibu yang pernah mendengar tentang sekolah penggerak? Coba angkat tangannya. Yang pernah mendengar tentang sekolah penggerak? Ada? Ada ya, ada satu ibu yang lain. Wah, berarti banyak yang belum tahu apa itu sekolah penggerak. Apakah semua sekolah itu adalah termasuk sekolah penggerak? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekolah kita SD swasta Sultan Agung itu adalah salah satu dari 6 sekolah di Pematang Siantar ini yang terpilih sebagai sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu beruntung menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Kami ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Artinya Bapak Ibu, kami mendapat bimbingan langsung dari Kemendikbud. Dan kami nanti akan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain berkaitan dengan apa? Kurikulum
ya kan? Nah, sebelumnya lagi ada kurikulum KTSP dan banyak lagi kurikulum yang lain. Kenapa mesti berubah kurikulumnya? Kenapa harus kurikulum merdeka? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena setelah dilakukan penelitian oleh ahli-ahli pendidikan, ternyata kurikulum kita itu belum sempurna, belum lengkap. Ditambah lagi perkembangan zaman, ya, perkembangan zamannya sangat luar biasa sekali, begitu cepat sekali. Dan anak-anak, ya, anak-anak yang sekarang ada di tangan kita, Bapak Ibu, itu bukan lagi anak-anak seperti zaman kita, betul tidak? Betul tidak? Apakah caranya bisa kita perlakukan mereka sama seperti kita diperlakukan oleh guru-guru kita pada yang beberapa yang lalu? Tidak bisa. Kita bisa melihat anak-anak kita ini adalah anak-anak digital, betul? Tahu ya, anak digital ya? Baru lahir beberapa bulan orang tuanya kasih handphone. Gimana anak itu? Sudah bisa cetak-cetak, bisa tahu powernya di mana, enggak? Ya kan? Anak kok bisa? Apa anak ajaib? Ya kan? Kita kadang menganggap anak kita ini jenius karena sudah bisa pegang handphone dan langsung bisa aktifkan. Bahkan mama-mamanya saja kalah, gitu ya? Tidak, bukan anak ajaib. Memang zamannya anak digital itu, ya kan? Maka kita tidak bisa memperlakukan mereka sama. Oke? Lalu kemudian tantangan mereka ke depan itu beda dengan kita. Ya, dari penelitian disampaikan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada di zaman anak-anak kita bakal hilang. Sudah lihat kerjaan apa? Kita lihat di bank BCA. Biasa kalau mau cetak buku, nunggu siapa? Nunggu siapa? Kasir teller ya kan? Sekarang pakai apa? Mesin. Betul? Mau buka rekening pakai mesin. Jadi berarti di zaman kita nanti anak-anak kita sudah tidak bisa. Aku bercita-cita mau jadi pegawai bank, mau jadi teller, enggak ada lagi. Dan anak-anak kita akan diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Mereka butuh apa? Mereka butuh penanganan kritis dan kreatif. Maka kurikulum merdeka ini pun lahir. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau jelaskan karena mungkin banyak yang tidak tahu ya, apa itu kurikulum merdeka. Saya cuma tahu anak saya sekolahkan saja, gitu ya kan. Nah, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu memiliki keunikan, yaitu berpusat pada pesertanya, berpusat pada anak-anak kita. Kalau dulu ya, kurikulum itu berpusat pada apa? Materi, kejar-kejar materi. Anak kita itu harus hafal
Ya, nah nanti guru-guru di dalam kelas itu tidak hanya duduk koreksi, tidak, tapi mereka harus kreatif, menciptakan ice breaking supaya anak-anak kita semangat. Nah, kami sudah jalani itu 1 tahun yang lalu ya, yang baru berlalu, itu anak-anak senang. Mereka sambil bermain, mereka belajar, sampai mereka menyampaikan kepada gurunya, Bu, ayo Bu, main lagi. Tapi apakah gurunya main-main terus? Mereka tidak sadar, ketika mereka bermain, mereka sudah belajar. Ya, Bapak-Ibu sekalian ya, nah, seperti itu, berpusat pada siswa, kemampuannya, dunianya, masa depannya, kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi yang perlu dia miliki untuk nanti dia berjuang di masa yang akan datang. Kita nggak bisa ikuti anak kita terus menjaga mereka. Mereka harus berdikari di atas kaki sendiri. Mereka butuh itu. Maka kami sebagai guru-guru di tempat ini, kami dilatih untuk apa? Kami dilatih untuk melakukan pembelajaran abad 21. Bukan abad kita yang dulu, zaman penjajahan, bukan, tapi zaman merdeka. Amin ya, semuanya ya. Lalu kemudian apa lagi? Pembelajarannya itu, yaitu pembelajaran yang esensial. Esensial apa sih maksudnya? Esensial artinya yang penting untuk anak-anak SD. Apa sih yang penting? Ya, apakah semua pembelajaran sampai tinggi kali bukunya, sampai hafalannya banyak-banyak kali? Enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita pun sebagai orang tua harus punya mindset berubah. Kadang ada orang tua yang mindsetnya masih tetap lama. Bu, kasih dong catatannya Bu, banyak itu Bu, biar bisa dihafal di rumah. Justru itulah yang ditemukan oleh ahli pendidikan anak Indonesia pintar menghafal, tapi tidak mampu mengaplikasikan. Anak-anak yang bisa membaca, tapi tak mengerti apa yang dia baca. Mirisnya, kita itu juara dari belakang. Di dunia kita juara 5, tidak salah ya, 5 dari belakang untuk kemampuan literasi numerasi. Nah itu nggak bisa kalau kita tidak begitu, maka anak-anak kita bakal habis. Ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi makanya harus yang esensial sesuai dengan anak-anak kita, kebutuhan anak kita. Tapi dia mendalam. Misalnya nanti kalau belajar tentang apa? Tentang telinga, dia tahu menjaga kesehatan telinga itu seperti apa, fungsi telinga itu seperti apa, dalamnya telinga itu apa. Jadi yang pokok-pokok yang penting itu adalah menjaga kebersihan untuk kesehatan pribadi mereka, yang kaitannya dengan diri mereka. Ya Bapak Ibu ya, oke. Jadi jangan nanti orang tua, Bu, kasih PR yang banyak ke anak saya. Anak kita harus senang belajar. Bukan berarti kami tidak kasih PR, kami tetap akan berikan ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak lagi seperti zaman kita. Kalau nggak kerjakan PR dipukul, ya, gitu kan? Tangannya disabit, gitu ya kan? Sampai merah-merah dia kapok. Besok kerja. Itu anak kita belajarnya tidak dari hati, tapi terpaksa. Makan daripada mama nana, ya udah aku belajar. Daripada aku dipukul guru lesku, ya aku belajar. Daripada dimarahin guruku di tempat sekolah, ya aku belajar. Tapi ketika guru itu tidak ada atau ganti guru, kalau guru yang patuh, berjamaah. Tapi ganti guru, dia nggak mau lagi. Berarti apa? Dia melakukan itu bukan dari hati, tapi karena terpaksa. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kedepannya itu ya, anak-anak kita harus senang dalam belajar. Kami mencoba, kami berusaha, tapi Bapak Ibu kami pun manusia, kami pun masih tahap belajar.
pentingnya belajar itu, oke? Ya, itu pembelajaran yang esensial. Kemudian yang kontekstual. Apa sih kontekstual itu? Istilah apa sih itu? Kontekstual itu artinya apa? Yang ada kaitannya dengan lingkungan. Kita tinggal di mana? Tinggal di mana ya? Kota Pematang Siantar. Daerah apa? Perkotaannya. Jadi kita sesuaikan dengan konteks kota. Anak-anak hidup di dalam keluarga yang seperti apa? Konteks keluarga. Nanti kalau kita belajar tentang berhitung, jangan kaget mama-mama ini. Nanti anak-anak akan dikasih tugas. Ayo hitung dulu jumlah piring di rumahmu. Jumlah piring, karena lagi belajar hitung-hitungan kan. Jadi anaknya, "Mak, keluarkan piring-piringnya, mau bu hitung. Banyak macamnya gurumu itu ya." Jangan begitu ya. Dukung kami. Ya. Gelas ada berapa di rumahmu? Ya hitung. Dengan dia berhitung gelas itu dia tahu. Yang namanya 3 itu bukan angka 3 ini aja, tapi ada bendanya 3. Berarti ya Bapak Ibu ya. Nah itu loh yang maksud kami sosialisasi seperti ini. Jadi kalau nanti guru-guru memberikan tugas buat anak-anak di rumah ada prakteknya, jangan diomelin ya gurunya ya. Jangan diomelin anak-anaknya ya. Nambah-nambah kerjaan nih gurumu. Ya, semuanya itu dilakukan untuk apa? Supaya anak ini bukan hanya tahu angka 3. Bukan hanya tahu 3 tambah 2 itu 5. Tapi dia bisa memanfaatkan. Contoh, nah ini mama loh mau buat kue. 1 loyang kue itu telurnya 10 misalnya ya. Mama mau buat 2 loyang, pergi dulu beli di warung. Kalau anak yang nggak ngerti, berapa dia beli? 10 aja kan? Tapi kalau anak yang bernalar apa dia beli? Dia beli 20. Itu loh manfaatnya. Dia manfaatkan sesuai dengan konteksnya. Itu yang mau kami bangun Bapak Ibu sekalian. Jadi dukunglah kami. Ya, inilah kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan masuk ke dalam misi sekolah kita ya. Nah ini, mari sama-sama kita baca supaya nggak ngantuk ya. Kita baca dulu misi SD Suka Agung. Yuk sama-sama. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif dalam lingkungan sekolah yang menyenangkan, nyaman dan inspiratif. Ini visi. Apa itu visi? Visi itu adalah sebuah mimpi yang mau dicapai. Jadi anak-anak ibu ini, bapak ibu ini akan kami bawa kepada menjadi peserta didik yang apa? Berakhlak mulia. Penting nggak akhlak mulia? Bapak ibu, penting nggak? Penting. Saya pernah buat angket untuk bapak ibu, untuk guru-guru dan untuk murid. Dan saya temukan ternyata kita punya kesamaan. Apa kesamaan kita? Nah, kesamaan kita adalah kita mau anak-anak kita itu bukan hanya pintar, tapi berakhlak. Betul? Sebagai umat beragama, kita mau
begitu juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita tidak akan dapat bimbingan yang bagus sehingga dia kokoh berdiri dan dia dapat memandang masa depan yang indah tanpa apa? Tanpa dukungan dari 3 unsur ini. Apa itu? Orang tua, sekolah, masyarakat. Bapak Ibu jangan harap anak Bapak Ibu ini bisa berhasil kalau hanya berharap pada sekolah. Ya, nggak bisa, kita harus kerjasama. Di rumah perlakuannya sama, di sekolah sama. Dukung yang di sekolah, sekolah juga dukung yang baik dari rumah. Masyarakat juga penting. Ya, masyarakat juga penting. Jadi seperti inilah pusat pendidikan. Ini adalah dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Luar biasa Pak Ki Hajar itu. Ternyata apa yang dia pikirkan pada zamannya dia itu ternyata penting untuk zaman sekarang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, kita punya Bapak pendidikan yang luar biasa. Oke? Nah ini ya, jadi kita tidak bisa hanya bergantung pada satu aja. Oke? Berikutnya. Nah ini visi kita. Untuk mewujudkan visi, maka ada misi. Ada yang akan kami lakukan. Pertama, menanamkan nilai keagamaan, kejujuran, sopan santun, disiplin, tanggung jawab, serta rasa empati melalui pembiasaan. Dibiasakan. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk menanamkan nilai keagamaan ini, selain kita belajar agama di kelas, ya, kami akan adakan program, yaitu ada ibadah bersama. Yang Islam sendiri, yang Kristen juga ada waktunya, yang Buddha juga ada waktunya. Bisa didukung Bapak Ibu? Bisa di luar dari jam pelajaran. Siap yang diantar anaknya atau diizinkan anaknya? Izin ya, oke, terima kasih. Nah itu akan kami lakukan, ya. Lalu kemudian kejujuran. Tolong Bapak Ibu, anak dari rumah diajar jujur. Karena kami di sekolah juga akan ajarkan kejujuran supaya kita satu jalan. Ya, nanti ini kita akan buat kotak kejujuran. Nah, ya, kotak kejujuran di mana nanti anak kalau dia dapat uang yang jatuh di halaman atau di mana saja, mereka akan ambil dan masukkan ke kotak kejujuran itu. Siapa yang memiliki uang itu, dia ambil dari sana. Kita mau lihat jujur ke anak itu. Jadi di rumah dilatih supaya mereka di sekolah juga jujur. Ya Bapak Ibu ya, setuju nggak untuk ini? Setuju ya, kejujuran. Kemudian sopan santun. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang anaknya udah kelas 2, kelas 3, bahkan juga yang TK ada di sini, selalu melihat kami pagi-pagi sekali, siapa yang berdiri di depan? Siapa? Bapak, Ibu guru, bahkan kepala sekolahnya pun berdiri di situ, ya kan? Untuk apa? Apa untuk mejeng-mejeng foto? Begitu? Tidak. Tapi kami mau membiasakan anak-anak apa? Mengucapkan sapa, salam, dan senyum. Nah, saya bersyukur ya punya orang tua yang pada waktu kami berdiri di depan, orang tuanya bukan hanya membiarkan anaknya untuk pagi Pak, pagi Ibu, tapi orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Pagi Pak, pagi Ibu. Saya sangat senang dengan orang tua seperti itu. Memberi contoh kepada anak. Kalau kita semua orang tua seperti itu, guru seperti itu, maka yakinlah anak kita dimanapun mereka akan jadi anak yang baik, yang sopan. Ketemu family, tante selamat pagi, disalam, cium, ya kan gitu ya? Mau nggak punya anak seperti itu? Atau anak yang lihat guru jalan aja, peduli? Atau anak yang lihat guru aja mau muka? Nah, mari kita jadi orang tua ikut mendukung hal ini ya. Nah, oke, itu ya untuk sopan santun dan lain-lainnya. Selain senyum sama salamnya, kemudian
ini sudah ada di sekolah ya. Boleh ya? Terima kasih banyak. Lalu kemudian tanggung jawab. Ya, anak itu bertanggung jawab mengerjakan tugasnya sendiri. Ya, bertanggung jawab untuk mengurus dirinya sendiri. Ini kan sudah mulai SD. Yang mereka memang kadang kita perlu bantu-bantu dikit lah ya. Tapi kita sudah punya target. Nanti setelah berapa sebulan kan anak kita sudah bisa bertanggung jawab. Ya, boleh ya? Nah, ini ya. Lalu kemudian juga empati, peduli. Nah, apa yang akan kami lakukan di empati ini? Yaitu kami mau nanti ada program untuk meminta anak untuk memberikan sumbangan kepada anak-anak panti asuhan. Oke? Jadi nanti ada waktu khusus kami akan adakan kita kumpul dana ataupun mungkin nanti sembako atau apapun itu, lalu kita akan koordinir anak-anak itu yang kita akan ajak, yang ngumpulin barang, yang ngitungin barang. Jadi sekalian latihan matematika, numerasi, yang nyatet kata, sekalian latihan. Selain itu apa? Mereka bisa empati, peduli pada orang yang membutuhkan. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu yang akan kami adakan. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Berikutnya. Nah ini yang kedua adalah mendukung. Kami sekolah ya akan mengambil langkah mendukung dan mendorong siswa untuk mandiri. Apa itu mandiri? Mengerjakan pekerjaan sehari-hari mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu juga ini ya, untuk anak makan, coba kita lepas anak-anak itu. Jangan lagi kita suapi anak-anak itu, biar dia mandiri. Yang pertama cemong-cemong pun berantakan pun tidak apa-apa lah. Kan nanti kan bisa bersih, ya kan? Jadi biarkan anak-anak itu di sekolah mandiri. Untuk yang kelas 1 ya, kalau anaknya itu sudah bisa dilepas, tolong dilepas. Tapi kalau butuh didampingi 1 minggu kami kasih waktu untuk mendampingi, hanya 1 minggu. Setelah itu biarkanlah anak-anak itu untuk mandiri. Boleh ya? Boleh ya? Sepakat ya? Lalu kemudian anak itu mandiri bisa kenal kelebihannya dia apa dia kekurangannya, dia harus tahu. Saya punya kelebihan bisa bicara, tapi saya punya kekurangan saya apa? Ya kan? Saya harus tahu supaya saya bisa memperbaiki kekurangan saya dan saya bisa apa? Naikkan, kembangkan kelebihan saya. Oke ya? Lalu kemudian mengenal bakat dan cara atau belajar mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini mengenal bakat, apa bakatnya? Dari kecil anak itu biasakan, apa sih yang kamu suka? Apa sih yang bisa kamu lakukan dengan baik? Nanti di situ kira-kira kita tahu sasaran bakat yang akan kita kembangkan. Ya, gayanya pun, gaya belajarnya kayak gimana? Ada anak yang suka pakai audio kalau belajar. Jangan kita gini, kamu terus nggak mau baca tuh buku ya. Padahal dia apa caranya dia mau dengar, dengan mendengar yang dimengerti. Ada loh yang begitu, ya kan? Nah mari kita berikan kepada anak-anak itu apa yang dia sukai, tapi bisa membangun dia ya. Bukan berarti aku sukanya main game, terus ya bukan seperti itu. Ada gunakan gadget dengan positif. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah ini untuk berikutnya tadi yang ada mereka tahu bakat. Nah kami menyediakan banyak eskul di sini ya. Bapak Ibu nanti kami akan berikan form. Coba Bapak Ibu yang bagi anaknya masih kecil kan nggak ngerti ya, dia bisa suka kemana, kan Bapak Ibu yang tahu, ya kan?